Kalau saya dituduh mencemarkan nama baik, pertanyaan saya, apakah mereka ini mempunyai nama baik atau tidak? Ini dadaku, mana dadamu? Ini ijazahku, mana ijazahmu? Semua data yang kita miliki ketika kita sudah masuk jadi peserta pemilu itu terbuka kepada publik, karena publik memiliki hak konstitusional untuk menentukan sikapnya memilih dia atau tidak berdasarkan kebenaran data-data itu. Jadi kalau KIP menolak atau berpendapat bahwa ijazah itu adalah dokumen atau informasi yang dikecualikan, menurut saya berbeda dengan pandangan konstitusi. Seperti biasa, tamu kita hari ini orang yang belakang ini wajahnya selalu menghiasi layar kaca gitu ya. Kalau di luar itu dipanggil Pak Maru gitu ya. Pak Maru. Pak Maru. Nama sesungguhnya adalah Maruwarar Siahaan. Nah, netizen, beliau ini sesungguhnya adalah hakim konstitusi. Ya. Ini harus jelasin di tahunnya. 2003 sampai 2010. Jadi bukan beliau hakim pada saat ada putusan menggolkan ponakan Pak Mang Usman. Oh, bukan lagi, bukan. Ya. Bukan sih. Oke, kita Pak Mar, kita akan membahas ini berkaitan dengan tidak jauh-jauh dari soal Pak Mang Usman sebenarnya. Ya. Tapi yang kita ini adalah besannya. Konon katanya ijazahnya palsu, gitu ya, konon katanya. Tapi terlepas di situ, sebelum ke sana, ini Pak Maru ini ada set kita tersentak nih karena pernyataan Pak Maru tiba viral nih yang menyebut terjadi peradilan sesat. Ya. Karena alasannya unsur itu belum ada di sana, unsur pidananya belum ada karena ijazahnya belum pernah sampai hari ini publik lihat betul yang mana asli atau palsu. Bisa dijelaskan lagi, Pak Maru? Iya. Jadi sebenarnya istilah yang sangat menarik perhatian itu sebenarnya peradilan sesat, tetapi dalam dimensi penjelasannya sebenarnya itu adalah kalau kita lihat di bahasa Belanda itu adalah kekeliruan hakim atau rechterlijke dwaling. Tetapi kalau juga di bahasa Inggris kan dia miscarriage of justice. Jadi sebenarnya miscarriage ini ya bisa juga semacam keguguran gitu kan. Jadi tidak bisa mewujudkan keadilan begitu. Kalau dia dikatakan peradilan sesat itu tentu ada beberapa kekeliruan yang terjadi karena adanya proses atau due proses yang dilampaui di dalam persidangan itu yang oleh hakim keliru, misalnya untuk di dalam hukum acara menetapkan misalnya pembagian beban bukti, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sangat sangat tradisional bahwa dalil yang kita pergunakan biasanya siapa mendalilkan, dia diwajibkan membuktikan. Itu kan menjadi suatu pembagian beban bukti yang tradisional dan biasanya dalam perkara-perkara atau sengketa yang bersifat privat rechtelijk atau perdata, gitu bersifat keperdataan. Tetapi sebenarnya juga di keperdataan juga teori beban pembuktian itu telah semua sarjana hukum, apalagi hakim tentunya sudah belajar bahwa pembagian beban bukti itu bisa digeser kalau masalah keadilan tersangkut di sana. Jadi yang dimaksud dengan keadilan, siapa sebenarnya yang mampu membuktikan itu. Nah, kalau dalam hal ijazah, dia adalah merupakan suatu dua hal dia. Satu, secara pribadi dia sering dianggap sebagai masalah data pribadi kan. Tetapi secara kelembagaan yang bisa menunjukkan ini adalah institusi yang mengeluarkan dokumen, yang memproduksi itu. Jadi ada dua di situ dan dua-dua ini adalah sesuatu yang tidak bisa misalnya oleh seorang pelapor, penggugat atau orang yang menyatakan tentang hal yang dimiliki orang itu, tidak bisa dia memperoleh data itu untuk dibawanya menjadi bukti kan. Oleh karena itu dalam keadilan maka beban bukti itu bisa digeser dalam arti siapa yang menguasai bukti itu. Jadi secara relevan misalnya dalam pembuktian seperti itu
ketika dia tidak mampu melakukan itu, maka adil untuk digeser kepada siapa yang lebih mungkin untuk membuktikan itu. Siapa yang lebih mungkin atau siapa yang menguasai data itu. Jadi dibagi beban bukti itu, digeser dia sedikit. Nah kalau ini sebenarnya itu pun di peradilan perdata. Ya di peradilan perdata juga bisa dilakukan. Apalagi terutama dalam perkara konstitusi. Oleh sebab itu kalau di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dalam judicial review atau yang lain-lain juga, termasuk sebenarnya di dalam sengketa pemilu. Nah, kemarin saya kira Mahkamah Konstitusi akan menggeser beban pembuktian tentang bantuan langsung tunai yang mempengaruhi proses pemilu itu bukan kepada pemohon, yaitu pada penggugat, tetapi kepada pihak terkait atau pemerintah. Karena dengan dihadirkan 4 menteri itu kan, itu adalah suatu upaya sebenarnya menggeser beban bukti itu, karena mereka yang tahu. Apakah misalnya teknisnya berapa jumlah BLT, bagaimana cara distribusinya, apakah ada audit yang dilakukan tentang itu kan. Jadi itu semua tidak mungkin dimiliki oleh pihak yang tidak menguasai data itu. Itu digeser. Jadi di peraturan MK itu sudah dilakukan, yaitu bahwa pihak yang menguasai data boleh diperintahkan untuk membawa bukti itu. Nah itulah yang kemudian di dalam proses peradilan yang dikatakan tradisional di dalam beban bukti, siapa mendalilkan dia membuktikan, dia tidak akan tercapai. Karena misalnya tidak ada mungkin orang, katakanlah seperti kalau sekarang ini Roy Suryo CS, dia tidak mungkin punya akses terhadap data yang ada di Pak Jokowi, yang ada di KPU, yang ada di UGM. Dia tidak memiliki itu. Tetapi oleh karena dia tidak mampu itu, maka adil kalau digeser. Itulah pembebanan pembuktian itu secara adil digeser kepada pihak mana oleh hakim yang menguasai itu. Oleh karena itu kekeliruan semacam itu, kalau tidak dilakukan satu pembagian beban bukti secara adil, muncullah putusan yang keliru kan. Nah itulah yang terjadi sebenarnya dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh siapa itu yang sudah berkekuatan, Bambang Tri dengan Gus Nur. Nah ini sebenarnya di seluruh dunia banyak hal itu terjadi. Tentu kita juga sudah mengalami di masa lalu tentang ada 2 orang yang sudah dipenjara berapa tahun dituduh membunuh, Sengon dan Karta. Tetapi ternyata kemudian terbukti belakangan bahwa bukan mereka yang melakukan pembunuhan itu. Nah di sini lihat sebenarnya ada yang disebutkan kekeliruan dalam beban pembuktian dan menerapkan hukum pembuktian itu, sehingga muncul hasil yang sebenarnya tidak merupakan hasil apa yang disebutkan due process of law. Jadi due process of law itu prinsipnya sebenarnya meskipun itu di konstitusi Amerika, tapi secara ide dan beberapa hal sudah masuk di konstitusi kita. Jadi di sana dikatakan itu, no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Tidak ada orang yang dirampas nyawanya, asasinya. Nyawa dia bilang life, baru property itu hartanya maupun yang lain-lain tanpa suatu due process of law. Apa itu due process of law? Nah kalau itu dia di kita dikatakan due process of law, yaitu proses hukum yang secara adil menerapkan hukum acara dan pembuktian itu untuk bisa sampai kepada suatu kesimpulan yang benar. Berarti kalau begitu Prof, kan menjadi peradilan sesat ketika Bambang Tri karena barang buktinya yaitu adalah ijazah Jokowi belum pernah diperlihatkan. Ya belum itu pernah. Salah satu kan. Jadi unsurnya tidak. Yang paling itu kan. Unsurnya tidak terpenuhi. Iya. Jadi saya dulu mahasiswa sudah zaman Orde Lama kan. Jadi saya waktu itu. Ini mereka belum lahir ini. Oh belum. Tahun 65 saya mengikuti terus itu karena biasanya yang berani pada waktu itu lawyer adalah Yapti Amin. Oh Yapti ya. Satu kali dia diproses di peradilan karena dia dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik 2
pejabat tinggi Indonesia. Jadi ketika dia sudah diajukan, nah kebetulan kasus ini waktu itu karena diikuti oleh begitu banyak orang disidangkan di aulanya, mungkin di aulanya Fakultas Hukum di UI kan. Yeah. Waktu dakwaan sudah dibacakan, ya kan, maka kemudian hakim seperti biasalah bertanya kepada terdakwa, apakah saudara mengakui dakwaan itu atau tidak? Jadi apakah Anda paham dakwaan itu? Ya, Anda terima? Itu kalau sekarang dipahami. Kalau dulu apakah sudah mengaku atau tidak? Yap ini itu sangat, itulah sebabnya saya ikuti dia terus. Itu kan zaman Orde Lama, itu bicara tentang begitu terhadap struktur pemerintahan, kan bisa diciduk kita dia sebentar itu. Dia mengatakan begini, Pak Hakim, waktu itu hakimnya itu terkenal di Jakarta Pusat, Sutarno Suja namanya. Yeah. Saya bertanya sekarang, kalau saya dituduh mencemarkan nama baik daripada 2 orang pejabat ini, pertanyaan saya, apakah mereka ini mempunyai nama baik atau tidak? Ini kan yang saya cemarkan. Yeah. Jadi saya perdebatan di unsur ini. Ya, jadi itu kita tarik sebenarnya dalam soal unsur kan. Unsur itu ada kan. Yeah. Nah, dan sekarang kalau masalah ijazah, dikatakan oleh Bambang Tri tidak ada, Gus Nur tidak ada ijazah itu. Kemudian sekarang RRT mengatakan juga tidak ada. Nah ketika kemudian diajukan sebagai perkara pidana, dan mungkin saya kurang tahu apakah RRT ini Roy Suryo dan yang lain-lain, Rismond, ada potensinya kan diajukan itu. Tetapi intinya unsurnya harus ada, yaitu yang pertama itu tadi, kalau dikatakan dia memfitnah bahwa dia ijazah palsu, tidak ada yang asli, maka ketika misalnya Pak Jokowi melapor, dia harus sudah membawa ijazah itu, bahwa itu ada. Ya kan? Barulah pembuktian yang lain-lain bahwa benar mereka ini dengan alat bukti yang ada, saksi keterangan yang lain menyatakan dia bahwa tidak memiliki ijazah. Jadi unsur itu ada, harus dulu diletakkan, dan kemudian ketika itu oleh hakim dinyatakan bahwa bukti itu dibebankan sama terdakwa itu Gus Nur sama Bambang Tri untuk membuktikan ijazah. Disinilah yang saya katakan beban pembuktian yang tidak adil itu, karena mereka tidak mungkin menguasai dan tidak mungkin menghadirkan alat bukti, tidak memiliki akses. Sehingga di dalam teori dan juga di dalam praktek, dan tadi saya sudah katakan juga MK sudah menganut itu ketika misalnya yang menguasai data itu adalah bukan pemohon tetapi adalah lembaga negara atau pihak terkait dan lain sebagainya. Maka dalam peraturan MK tentang itu sudah bisa digeser bahwa DPR harus membawa data-data itu ke pengadilan. Termasuk misalnya kalau ada suatu pengujian formil bahwa undang-undang yang diberlakukan itu tidak sah karena pada waktu pengesahan quorum tidak terpenuhi. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa berarti beban pembuktian berada di sekretariat DPR. Quorum itu adalah daftar hadir kan? Ya, dia harus bawa. Dan berita acara. Itu tidak mungkin dimiliki oleh pemohon kan? Betul, itu adalah dokumen yang ada pada lembaga negara, dibuat oleh lembaga negara itu dan dipelihara. Dia tidak bisa mengambil itu kecuali kalau dia secara tidak sah mengambil, tetapi tidak bisa diajukan sebagai alat bukti karena undang-undang MK mengatakan alat bukti yang boleh diajukan adalah yang diperoleh secara sah. Kalau dia mencuri alat bukti nggak mungkin. Nah inilah sebenarnya muncullah kemudian kekeliruan dari putusan itu karena pembebanan bukti dalam due process tadi yang kita katakan itu, yaitu meletakkan kewajiban kepada pihak yang tidak tepat, sehingga muncullah kemudian kesimpulan bahwa dia tidak berhasil membuktikan apa yang diucapkannya, maka dia dipersalahkan dalam fitnah itu kan, dihukum. Padahal beban pembuktian dalam kondisi seperti itu tidak mungkin ada pada dia. Itu ada pada lembaga tadi, satu mungkin KPU kalau sudah dimasukkan, yaitu pada pemilik ijazah, dan yang ketiga pada lembaga yang mengeluarkan. Ya kan? UGM. Itu dia. Oke Prof, itu artinya ini kan sekarang RRT, Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan ada 8 orang itu, Prof, itu kan jadi tersangka nih.
Ya. Ditetapkan tersangka oleh Polda dalam kasus ada 2 klaster pencemaran nama baik. Jadi ada 5 orang dituduh sebagai pencemaran nama baik, fitnah dan penghasutan tuh. 160 Ya. KUHP. Terus klaster 2 yang Roy Suryo ini, Drismond gitu kan, dengan Dr. Tifa itu kan disebutkan beliau pencemaran nama baik, fitnah, lalu kemudian undang-undang ITE. ITE. Nah, ya kalau tadi kita konsisten tuh, Prof. Kan sampai sekarang mereka ini belum pernah lihat ijazah aslinya. Ya. Berarti unsurnya belum ada. Ya itu. Artinya itu prosesnya, ya. proses pertamanya sesat, Prof, itu. Ya, jadi kalau saya artinya karena ini baru dalam tahap penyidikan kan. Ya, baru. Ini artinya masih dalam proses ini kan. Ya. Penyidikan, penuntutan. Kalau misalnya kita akan mengelakkan suatu peradilan yang potensinya akan sesat seperti Bambang Tri, maka ada 2 ini. Pertama, ya ketika P19 berkas diajukan kepada jaksa, itu harus dilengkapi dulu, ya kan? Itu dia yang dikatakan itu beban. Tetapi itu karena jaksa tidak akan melihat itu sebagai kewajibannya, maka itu hanya mungkin nanti di depan persidangan. Tetapi potensi itu harus dipertimbangkan penyidik dan penuntut umum. Bahwa ada kemungkinan nanti akan terjadi bahwa perkara itu akan menjadi sesat karena beban pembuktian itu harus terlebih dahulu ada unsurnya itu tadi. Dikatakan misalnya dicemarkan nama baik. Meskipun itu tidak konkret seperti itu, nama baik itu harus ada dulu. Ya, analoginya dengan ijazah itu harus ada dulu. Dan dia benar, baru kemudian kita bisa memproses yang lain-lain. Kalau tidak, potensi itu akan muncul. Apalagi kalau hakim misalnya nanti secara keliru mengulang hal yang sama di dalam pembagian beban bukti, dia tidak melakukan dalam rangka mencapai suatu due proses untuk menuju suatu keadilan. Artinya Prof mau menjelaskan bahwa beban pembuktian sebenarnya harus digeser, tetap berada pada Jokowi, berada pada KPU dan UGM. Karena ini yang sebenarnya yang sepanjang menyangkut unsur tadi, ada ijazah. Itu karena kan kausa primanya ini kan di ijazah ini kan sebenarnya. Ya itu, jadi tidak mungkin mereka itu, ya kan? Kecuali kalau dilihatnya hanya yang salinan-salinan tadi yang ditunjukkan di media misalnya kan, dan kemudian berdasarkan itu dia mengatakan kekeh dia itu tidak sah itu kan. Nah, tetapi unsur itu tetap harus terletak dulu di sana. Hakim harus menggeser beban bukti kepada penuntut umum, buktikan. Dan dia itulah yang saya katakan tadi P19 dia harus meminta penyidik itu sita itu barang mana dia. JPU harus memerintahkan. Iya. Kalau tidak ada, ya apa yang harus kita lakukan itu akan pasti sampai kepada apa yang dikatakan pelanggaran due process of law. No person shall be deprived of his liberty. Kebebasannya tidak boleh dirampas tanpa due process of law. Artinya, Pak Muharid, kalau misalnya ini kan kalau dari jaksa nih. Ya. Kalau jaksa kemudian turun P19 nih, ternyata Polda tidak memenuhi ijazah ini. Kan ini ada menarik ini kan sebenarnya. Di satu sisi selalu menyebut barang sudah disita, tapi pada saat bersamaan dia kan ada relawannya mengaku, oh kami baru diperlihatkan sama Jokowi. Meskipun kita tidak tahu yang mana diperlihatkan. Ya itulah. Jadi juga di dalam hari ini harus, ya mestinya kita respect juga lah sebagai seorang mantan presiden kan tentu ada semacam treatment atau perlakuan yang lebih respect juga lah dan hati-hati. Tetapi tidak boleh itu menjadikan bahwa seorang mantan presiden yang seharusnya menjadi negarawan kan, yang dalam hal etik penegakan hukum dia harus hormati bahwa dia meskipun seorang presiden mantan, dia memiliki kewajiban hukum itu dan konstitusi untuk juga menjadikan ijazah yang dipersoalkan itu sebagai alat bukti dan harus diletakkan. Kan gini, sorry nih, diskusi agak teknis nih gitu ya. Iya. Ini kan misalnya nih, kita bergeser ke misalnya pasal 32 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada Mas Roy, mengedit, ya kan? Mentransmisi, lalu kemudian mempublish dan macam-macam lah tuduhannya di situ. Kalau misalnya dia sebut bahwa dia mengedit ijazah,
ijazah yang mana diedit. Akhirnya kan lagi-lagi unsur tuh. Iya, jadi ukurannya tetap ada di ijazah yang Apa asli. betul di ijazah misalnya dia mengedit Iya. menghilangkan kata O? Apa betul di ijazah asli itu ada O atau tidak? Ukurannya kan itu kan. Kalau itu tidak ada, bagaimana kita menyatakan itu ada? Apakah bisa disebutkan bahwa penetapan tersangka RRT dan kawan-kawan yang 8 itu prematur atau gimana itu? Saya kira ya prematur lah dengan ukuran yang saya sebutkan tadi itu. Dan potensinya itulah akan bisa menjadi suatu peradilan yang sesat kemudian kalau misalnya hakim, apalagi kalau hakim itu tidak memiliki suatu kemauan untuk bersikap adil dalam soal beban bukti, apalagi kalau misalnya ada aspek-aspek yang mempengaruhi independensi dan imparsialitas hakim itu. Ya, independensi hakim itu sebenarnya adalah dia harus dibebaskan dari seluruh tekanan, dari seluruh pengaruh, dari iming-iming, dari janji-janji, ya, apalagi dari suap, kan, supaya maksudnya itu adalah supaya dia bisa imparsial atau netral, tidak memihak. Jadi kalau potensi itu ada, seperti pengalaman mungkin yang sudah terlihat di masa-masa lalu itu, maka antisipasi tentang ini menjadi sesuatu hal yang menjadi kita lihat potensinya menjadi akan sesat nanti. Karena due process of law yang kita katakan itu, hak-hak dan kewajiban penuntut umum dan terdakwa tidak diletakkan secara adil di sana, karena apa yang dikatakan tadi, penguasaan data atau dokumen. Saya masih ke ini ya Pak Umar, ini soal di pembebanan pembuktian ya. Ya. Ada 3 tadi tuh. KPU yang pernah menerima dokumen itu digunakan untuk sebagai untuk mendaftar sebagai pejabat publik gitu ya. Lalu kemudian UGM yang memproduksi dan Jokowi sendiri. Ini kan 3-tiganya ini tertutup nih. Bagaimana Pak Umar melihat ini? Kan 3-tiganya nih sekarang betul-betul mengunci gitu loh. Ya, itu sebenarnya tinggal perintah daripada penyidik. Dalam penyelidikan dia sudah akan melihat apakah memang dia mencari fakta-fakta bahwa terjadi tindak pidana, kan. Kalau sudah masuk kepada penyidikan, dia akan mencari bukti, kan. Maka bukti itu dia harus upayakan supaya hadir. Karena unsur yang akan menentukan itu tergantung kepada ada tidaknya alat bukti ijazah. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini bukan informasi terbuka, nggak bisa. Ini dikecualikan dan lain sebagainya. Semua data yang kita miliki ketika kita sudah masuk jadi peserta pemilu, yaitu ada kontestasi politik, itu terbuka kepada publik. Karena publik memiliki hak konstitusional untuk menentukan sikapnya memilih dia atau tidak berdasarkan kebenaran data-data itu. Profiling yang bersangkutan. Ya, itu di situ. Jadi tidak ada itu istilah bahwa itu tidak boleh dibuka atau itu dokumen negara dan lain sebagainya. Itu konsekuensi dari seorang peserta. Semua pendapat yang tidak sesuai dengan itu bertentangan dengan konstitusi. Artinya sikap yang diambil baik KPU maupun UGM menutup dokumen ini itu bertentangan dengan konstitusi. Bertentangan dengan konstitusi karena itu adalah syarat yang dimajukan kepada penyelenggara pemilu dan itu harus terbuka. Coba bayangkan misalnya hal yang sangat privat sekalipun itu di dalam kekeluargaan Donald Trump sebagai presiden Amerika, bahwa dia dituduh memiliki suatu hubungan apa namanya itu dengan putrinya sendiri, affair-nya, itu dirasakan penting karena sebagai pemimpin suatu negara, maka semua background-nya itu harus jelas bagi rakyat untuk menentukan bagaimana kepemimpinannya, terutama di dalam hal misalnya menentukan apakah kita memilih dia atau tidak. Jadi kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, terutama dalam soal pemilu yang harus dievaluasi secara terbuka oleh mereka yang memiliki kedaulatan, yaitu kedaulatan itu oleh rakyat, untuk menentukan dia pantas dipilih atau tidak. Pak Umar, itu urgensi syarat-syarat itu bukan sekedar administrasi biasa saja. Bukan. Tapi dia ada kepentingan di sana untuk bagaimana digunakan oleh sebagai
preferensi bagi publik untuk menentukan pilihannya. Ya sekarang kan kita akan anu lah, sama dengan seperti jualan kita kan. Kita mengklaim barang kita bagus kan. Kan unsurnya ini 1, 2, 3, 4. Itu ketika sudah masuk barang di pasar dan kita mempromosikan itu, rakyat boleh menilai dong. Misalnya kalau dia makanan atau obat, benarkah unsurnya ada ini? Benar nggak sekian persen itu? Bisa diuji semua. Sehingga bisa dia menentukan sikap apakah dia memakai barang ini atau tidak. Jadi itu tidak mungkin lagi kita katakan rahasia. Karena gini Pak Murad, sekedar ini juga untuk netizen gitu ya. Jadi selain berproses yang di Polda, sekarang ini kan ada yang berproses di Komisi Informasi Pusat, KIP, KIP gitu ya, yang akhirnya mengambil ke sikap para pemohon ini itu mengajukan di KIP karena mereka melakukan penelitian yang sebenarnya berkaitan dengan prosedur administrasi. Itu bonjoy, bongkar ijazah Jokowi gitu ya. Itu kemudian mereka mengakses dokumen di KPU, di UGM dan tidak mendapatkan ruang akses yang maksimal. Dokumen ijazah Jokowi sempat didapatkan di KPU, salinan ijazah. Tapi itu kemudian menjadi tidak bermakna karena semua ditutup kecuali nama. Jadi tanda tangan apa semua, nama yang dekat semua ditutup. Jadi seolah-olah adalah kertas sama saja ini gitu loh. Jadi sama dengan itu. Jadi saya kira konsistensi kita juga sejak kita memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi yang lahir dari konstitusi kita tentang hak konstitusional untuk mencari, menghimpun, menyimpan, dan menyebarkan informasi, ya kan? Maka kalau itu dilakukan, termasuk tadi oleh KPU, itulah yang saya katakan bertentangan dengan konstitusi. Karena memang ada beberapa dokumen itu yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Publik kan, yang dikecualikan, yang tidak bisa. Tetapi sangat jelas urusannya adalah dengan kepentingan publik, misalnya soal keamanan negara, soal misalnya intelektual, kekayaan intelektual dan hal-hal yang sifatnya pribadi tetapi tidak diajukannya sebagai sesuatu hal yang masuk di dalam persyaratan yang disebutkan di dalam pemilu. Tetapi kalau dia sudah memasukkan itu syarat dalam pemilu, misalnya mengatakan, oh ini gue insinyur dari kan harus diperiksa dong oleh pemilih kan. Itu sudah menyatakan dia melepaskan semua haknya untuk menyatakan itu adalah data pribadi yang tidak boleh dibuka. Karena dia adalah konsekuensi bahwa dia harus dievaluasi oleh rakyat, ya kan? Bukan hanya penyelenggara pemilu kemudian dia tutup, enggak. Masuk di dalam persyaratan itu semua syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu ini, misal pasal 169 Undang-Undang 7 2017 itu kan? Undang-Undang Pemilu itu harus dibuka karena kita akan dia seperti menjual kepada rakyat. Ini loh gue. Misalnya ini mobil gue ini punya kelebihan ini, ya kan? Itu kan harus bisa diuji. Baru kita memilih misalnya mobil apakah sekarang misalnya yang menganggap dirinya paling mantap sekarang, yang penggunaan bensinnya lebih irit, atau kalau dia pakai baterai listrik itu berapa tahan daya tahannya itu, ya kan? Ini soal marketing nih. Ya, jadi dia sudah mengatakan dia unggul, ya kan? Ini dadaku, mana dadamu? Ya kita bisa melihat semua. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Karena saya sudah mengatakan saya insinyur loh. Oh iya ya, tapi apa benar? Kita lihat dulu. Karena di sana pun misalnya calon yang lain doktorandus men, ya kan? Ada profesor kan? Jadi apa keunggulannya ini dengan ini kan? Nah ini saya kira yang keliru ketika sudah masuk dia di dalam pendaftaran pemilu sebagai calon, itu menjadi hak publik. Semua aturan atau pendapat yang menutup atau bertentangan dengan itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau ada aturan itu yang lain yang menyatakan itu dibawa ke MK atau ke Mahkamah Agung. Apakah tindakan atau langkah KPU dan UGM yang kita tadi posisikan sebagai melanggar konstitusi
apa itu bisa kemudian diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Ya saya kira kalau di dalam rumus suatu yang melawan hukum ya sudah pasti bisa. Itu, tetapi menjadi persoalan bentuk gugatannya seperti apa. Tentu ada itu perbuatan melawan hukum sebagai penguasa yang sekarang menyangkut wewenang daripada Tun. Jadi kalau itu penguasa, itu adalah Tun. Jadi kalau misalnya KIP misalnya tidak atau menolak atau berpendapat bahwa ijazah itu adalah dokumen atau informasi yang dikecualikan tidak boleh dibuka, dia menurut saya berbeda dengan pandangan konstitusi. Oleh karena itu, dan dia mengkhianati semangat undang-undangnya, Prof. Ya bisa jadi ya. Karena semangat undang-undangnya dibentuk dalam rangka untuk. Tapi kita masih bisa uji ini untuk maju ke pengadilan Tun kan? Itu kan mekanismenya. Ya. Dari KIP maju ke Tun bahkan terakhir sampai kasasi kan? Ya. Itu harus mekanisme itu tentu merupakan prosedur yang harus kita jalani untuk mengukur kebenaran pendapat mereka. Oke, Prof. Secara pribadi nih sebenarnya, apa sih ini agak sangat pribadi, Pak? Kalau ini sebenarnya dikecualikan, kenapa sebenarnya di kasus ini berbelit-belit gitu loh? Ya, saya kira kalau dari sudut pribadi tentu itu karena memang ada yang mau ditutupi di situ kan. Ini menjadi persoalan besar. Inilah. Tetapi kalau sebagai bangsa kita, saya akan teringat selalu dengan ada di Alkitab dituliskan bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa kebenaran itu penting. Fact matters. Karena dia akan membebaskan Anda. It will set you free. Bebaskan dari apa? Dari kegelapan, dari dusta, dari kebohongan, dari ketidakbenaran. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu unsur yang penting bahwa seorang presiden, apalagi Pak Jokowi kan, kalau kita bicara tentang apa yang dikatakannya revolusi mental, di mana pada waktu revolusi mental itu konsepnya itu dia akan melakukan apa yang dikatakan penguatan integritas, perubahan pola-pola pikir dan budaya kerja, dan menempa manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, kemauan baja dan semangat tinggi. Nah kemudian kita lihat di sini bahwa tahun 2001 MPR menetapkan satu TAP nomor 6 tahun 2001 tentang etik berbangsa. Jadi salah satu pertimbangan MPR waktu itu mengatakan bahwa kemerosotan etika dari seluruh kalangan di Indonesia inilah yang menyebabkan krisis bangsa kita. Secara politik, secara ekonomi, secara keilmuan, secara penegakan hukum, dan apalagi di budaya begitu. Oleh karena itu dipersyaratkan dari seorang pemimpin tentu sebagai pemimpin ya yang membawa kita dalam kenegarawanan yang dituntut oleh konstitusi, maka ukurannya itu adalah ukuran yang ada di TAP 6 MPR tahun 2001 itu yang menyatakan bahwa dalam etik berpolitik tentu dia harus kembali etikanya itu kembali kepada Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber kan. Dan dia tugas daripada seorang pemimpin negara adalah di dalam konstitusi ada 4 itu, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, baru yang lain ikut serta dalam perdamaian dunia. Inilah yang menjadi soal. Dan kalau misalnya kita mengatakan ini menjadi penting terutama adalah ketika pasal 33 menjanjikan bahwa sumber daya alam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kita lihat sekarang apa, ya kan? Oleh karena itu di dalam mencoba melihat ini revolusi mental yang tidak dijalankan dan janjinya untuk menempa manusia Indonesia manusia baru ya dengan etik yang tinggi, nilai-nilai moral, maka menjadi penting bagi kita apakah benar demikian. Karena apa? Kalau diteliti misalnya keputusan-keputusan kebijakan di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain,
harus bisa diukur dari konstitusi itu. Itu untuk mengukur apakah dia setia atau tidak kepada konstitusi. Inilah sebenarnya pentingnya ini untuk diketahui. Karena kita melihat ukuran-ukuran itu. Seorang kepala negara yang dituntut menjadi negarawan, tentu tidak ada itu istilah KKN kan. Ya. Nepotisme di dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya bahwa anak saya boleh saya ajukan jadi wakil presiden, ya secara pribadi nggak apa-apa itu. Tetapi kalau secara kenegarawanan dan konstitusi itu terlarang. Iya. Bukan melanggar TAP MPR, KKN juga gitu ya. Jadi ini yang menjadi penyebabnya dia di dalam masa-masa lalu dia menjadi tidak netral, berdiri di atas kepentingan bangsa secara netral. Saya mengajukan pertanyaan itu, Pak Muhammad, karena ada netizen yang memasukkan tadi itu pertanyaan gini. Ini kan dia mencoba merefleksi termasuk tadi soal revolusi mental. Tapi yang dia ingat bahwa Jokowi itu kan selalu mengkampanyekan, kenapa yang bisa dipermudah dipersulit? Gitu kan? Itu kan tagline-nya dulu. Semua perizinan apa semua. Kok tiba-tiba di ijazah ini yang mudah dia persulit itu? Itulah yang menjadi suatu kontradiksi itu. Kalau menyangkut kepentingan pribadi, bisa kita menyatakan itu seolah-olah dipersulit kalau merugikan kan. Disinilah kenegarawanan itu sebenarnya. Negarawan itu mementingkan kepentingan publik seluruhnya, bukan kepentingan pribadi. Saya kira problem kita harus bisa mencapai ini. Sakit atau tidak, ya Pak Jokowi harus legowo gitu kan. Kalau saya, ini sudah terjadi begitu. Karena Anda akan melihat nanti ketika pasal-pasal 33 itu yang dikatakan bahwa sumber daya alam itu seharusnya menjadi berkat. Tetapi Richard Auty menuliskan itu bisa menjadi kutukan. Karena korupsi, pertentangan, dan kalau di Afrika dia mengatakan perang saudara bisa timbul dari situ. Kalau itu tidak setia kepada pasal 33. Oke. Makasih Pak Muhammad, ini luar biasa diskusi kita hari ini gitu ya. Sayang sekali waktu, kita harus ini. Tapi yang menjadi penting catatannya adalah bahwa jangan terjadi peradilan sesat. Ya, itu. Kalau peradilan sesat, pasti keadilannya juga menjadi sesat. Sesat lah. Sesat gitu. Jadi sementara peradilan itu kan mencapai untuk mengejar namanya cita-citanya keadilan, bukan sesuatu yang biasa saja. Saya kira itu, terima kasih. Sampai ketemu pada edisi berikutnya.